Halo Gunarwan dan Gunarwati sekalian, ketemu lagi ya di channel saya Gunar Os. Dan ya, kali ini saya mau ngomong tentang masalah striker lagi ya. Tentang masalah striker Arsenal gitu. Ya teman-teman, channel saya ini adalah fans channel Arsenal. Jadi kalau teman-teman suka dengan konten-konten Arsenal semacam ini, boleh yuk di like, share, dan subscribe. Ya, ini yang saya mau ngomong ini adalah dilema striker bagi Arsenal ya saat ini. Ada dua pemain yang menurut saya ini membuat eh, apa namanya Arteta ini akan mengalami dilema untuk masalah striker musim depan gitu ya. Yang pertama tentu teman-teman sudah tahu ya dari video saya sebelumnya, itu bahwa Arsenal ini ada kenaikan dari Kai Havertz gitu ya. Jadi Kai Havertz ini naik eh, naik apa ya naik naik daun lah ya di Arsenal ini sebagai striker, yang membuat memang kabarnya ini membuat Arteta dan Edu berpikir ulang untuk membeli striker gitu kan. Jadi kayak Havertz ini apalagi baru saja dinobatkan sebagai player of the month untuk Arsenal bulan April gitu ya. Jadi memang statistik Havertz ini sangat bagus di tahun 2024 ini sebagai striker, yang membuat Arteta berpikir ulang untuk pembelian striker. Yang kedua, pemain yang menurut saya membuat jadi dilema ini adalah Cido Obi Martin. Kenapa Cido Obi Martin ini membuat dilema? Karena ini pemain yang sangat bagus dan sudah diincar oleh PSG, Bayern Munchen, dan Real Madrid. Tiga klub ini sudah mengincar Cido Obi Martin. Kenapa menjadi dilema? Karena anak ini masih muda banget, tapi nggak terlalu muda-muda banget. Menurut saya 1-2 musim lagi dia akan bisa dipakai oleh Arsenal untuk di tim utama gitu. Nah, yang makanya kalau kita beli striker sekarang, ini mungkin dari perwakilan Cido Obi Martin mungkin akan melihat bahwa ini akan menutup jalan dia untuk bisa naik ke tim utama gitu ya, dan membuat dia lalu pergi ke klub lain gitu. Jadi makanya ini juga menjadi dilema dalam pembelian pemain striker baru gitu kan. Memang kita butuh striker pelapis, menurut saya butuh striker pelapis, apalagi untuk Chris Nelson dan Eddie Nketiah. Menurut saya memang tidak sesuai ya, harapannya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan sebagai pemain pelapis pun. Jadi kita butuh memang striker pelapis, walaupun Havertz jadi striker utama, kita butuh pelapis. Nah, kalau kita beli terlalu muda, ini nanti mungkin akan dilihat sebagai menutup jalan bagi Cido Obi Martin tadi kan, oleh perwakilan Cido Obi Martin. Kalau kita beli pemain yang sudah matang, yang memang pada peaknya sebagai striker, kemungkinan besar nggak mau dia sebagai pelapis. Dan kalaupun mau gitu, harga untuk striker saat ini harganya nggak ngotak untuk mereka yang sudah prime gitu ya. Kalau terlalu tua, masalahnya tadi balik lagi, ini nanti kalau terlalu tua apakah masih bisa efektif sebagai striker? Karena apalagi di Arsenal ini striker ini juga harus maju mundur gitu ya. Jadi ya ini menjadi satu dilema ya, apalagi kalau kita lihat di jumlah pemain ini kan. Menurut saya gitu kan, menurut saya yang bisa saat ini kita lakukan adalah ketika nanti Eddie Nketiah dan mungkin Reece Nelson keluar, ini kan kayak Havertz masuk ke sini menjadi forward. Menurut saya solusinya adalah Gabriel Jesus dipertahankan, dia sebagai rotasi dengan Saka. Ya kita lihat kemarin melawan Bournemouth, Jesus ya juga bisa memberi assist kan ya dari sayap kanan gitu. Jadi menurut saya mungkin ada baiknya kita nggak usah beli striker, jadikan Jesus sebagai pelapis bagi Havertz, dan rotasi dengan Saka ya, seperti juga Trossard rotasi dengan Martinelli gitu kan. Menurut saya ya inilah solusi striker menurut saya yang paling bagus untuk bisa nanti mengintegrasikan Cido Obi Martin
pada saat Trossard dan Jesus nanti usianya juga sudah masuk ke 31, 32 gitu kan. Menurut saya itu solusi terbaik. Yang justru untuk pembelian pemain menurut saya yang menjadi menjadi prioritas menurut saya ini harusnya midfield. Kenapa? Havertz nanti pindah sebagai forward ya. El Neni sudah pasti pensiun. Jorginho oke diperpanjang. Thomas Partey kita masih belum tahu, tapi dia juga terlalu rentan cedera. Fabio Vieira menurut saya perkembangannya tidak sesuai harapan. Emil Smith Rowe saya juga masih kurang tahu apa yang menghambat dia gitu kan. Apakah memang dia perkembangannya dari Arteta melihat tidak sesuai harapan atau bagaimana, saya nggak tahu. Tapi saya lihat sih dalam permainan dia ke depan dalam permainan dia ketika dia diturunkan itu sebagai cadangan itu menurut saya sudah cukup bagus. Jadi ke depan mungkin kita untuk midfield ya tersisa ini Odegaard, Declan Rice, Jorginho, dan ya Emil Smith Rowe ini juga masih ada tanda tanya gitu kan. Jadi efektif hanya tinggal ada 4 midfield. Kita menurut saya masih perlu beli mungkin 2 atau 3 lagi midfield. Ya terutama adalah untuk defensive midfield yang kalau dengan 4 orang ini cuma tinggal tersisa Jorginho gitu loh. Ya inilah. Jadi makanya dari saya oke, kita nggak usah beli strikernya Jesus aja sebagai pelapis. Nah kita uangnya kemana? Ke midfield, terutama defensive midfield gitu. Nah ini sih pendapat saya tentang dilema striker Arsenal. Mungkin teman-teman ada pendapat lain tentang maaf ada pendapat lain tentang masalah ya ini striker ini, pembelian striker. Menurut teman-teman gimana? Ada pendapat? Karena kalau dari saya kok kayaknya terlalu maksain kita kalau beli striker. Karena kita juga sudah lihat dari produktivitas gol kita, ini produktivitas golnya nggak main-main gitu loh. Ya kita sekarang dengan goal difference tertinggi gitu dan dengan jumlah gol yang sangat luar biasa. Menurut saya striker ini bukan sesuatu yang harus kita utamakan gitu ya. Dan tadi bagaimana dengan kenaikan dengan naik daunnya Kai Havertz dan Cido Obi Martin ini, bagaimana kita lalu mengintegrasikan dua pemain ini untuk masa depan gitu ya. Nah, inilah yang pasti juga menjadi tantangan bagi Arteta, Edu, dan ya ke depan juga Richard Garlick ya sebagai CEO baru kita ya. Jadi untuk 3 orang manajemen Arsenal ini tentu ini sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat matang agar kita jangan sampai kehilangan wonderkid kita ini ya. Tapi juga pada saat yang sama memenuhi kebutuhan Arsenal sebagai sebuah tim yang mengejar piala-piala yang piala-piala besar lah gitu ya. Ya itu gitu. Nah inilah teman-teman dilema yang ya dihadapi dan menurut saya harus segera dipikirkan gitu untuk jendela transfer musim depan. Ya itu aja sih dari saya untuk video saya hari ini. Sekali lagi kalau teman-teman punya pendapat tentang dilema striker ini, boleh yuk tulis di kolom komentar. Dan kalau teman-teman suka dengan konten-konten Arsenal semacam ini, boleh yuk di like, share, dan subscribe. Ya itu aja dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di video kita berikutnya.